Sabodo para kadang reda tumaruna ingkang winantu ing Joko Basuki. Sewu lepat mugi diagemi pakesami parang kula ninggal wacana anggen panjenengan sami mawon pangandikan Tomo iki karana dinawan janipun Bapak Kepala Desa saha Bapak Ketua kasuwun ngadicarani pertemuan arisan rutin Raga Boga ing Tambugal. Iki ngeten mawon prioritas. Wekdal menika sing wong nandur brambang rada tuwek suasanane genting. Suasane genting. Wis maling ten ribet kae. Yen Mas Kadianto wis gendang ribet gek wis ngono gek wis. Yen kan kula maluk gek malam Jumat nyekel maling-malingan, nyekel maling-malingan sak cilik kula cekel. Lah kok malingnya udah apik banget termasuk apik banget. Ngapa kowe nek kene anu jam 12:30 lan jam 3 kuwi alasane nilai semua itu nggih langsung mawon saya mengharap saya mengucapkan terima kasih sekali panjenenganipun semangat anggenipun Pak Kempalan kagem untuk membuahkan hasil untuk mengembangkan pertanian hortikultura. Matur nuwun sekali Pak Ketua Nasa Menusuwi memberi semangat menika muga panen hortikultura menika sae nggih. Jane iki apik ning kaya enek wabah maling. Enek maling gampang upayane, sepenting dijaga. Timbange ana ngomong angel niku njaga nek masalah maling niku tak kira gampang atasan badhe. Nggih, mboten kaya nek ngomong kan angel dijaga ngomong ya kok. Nggih. Nggih, penting monggo kita semangat untuk mengembangkan pertanian-pertanian di Desa Mulur ini utamanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mulur, Bapak Ketua Kelompok Horti Telaga Boga, Bapak Ibu sedaya pengurus anggota kelompok tani Horti Telaga Boga. Saat ini pun monggo kula kaliyan panjenengan ngaturaken puji syukur dumateng Tuhan Yang Maha Esa margi dinten menika saged makempal wonten pertemuan rutin Telaga Boga kanthi sehat wonten kirang sak setunggaling menapa. Kula menika ngaturaken selamat datang nggih kagem Pak Gusman saking Bojonegoro. Wonten kesempatan menika saged sareng kalian kula lan sedaya petani kelompok tani Horti menika. Mangke kula kalian sedaya bapak-bapak ibu ingkang wonten mriki nyuwun sharing ilmu dan pengalaman panjenengan wonten kegiatan budidaya tanaman bawang merah. Salajengipun kula ngaturaken matur nuwun dumateng anggota kelompok tani Horti ingkang kala ini sampun kersa mengikuti kegiatan pelatihan menika. Monggo kesempatanipun panjenengan sedaya wonten mriki mangke saged ngangsu kawruh ingkang sak kata-katae terkait dengan kegiatan budidaya tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ketua Pengurus Bapak Sahono, berikut pengurusnya, dan dari perwakilan PPL Ibu Li, dan salam takdim kagem guru kula Pak Haji Kadianto. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderenge kula ajeng bejo kula boten fasih basa Jawa. Bahasa Indonesia mawon nggih. Bahasa jalanan tepatnya ngoten. Kula mriki mbeta rencang-rencang boten saking Bojonegoro mawon.
Kula saking Bojonegoro kali Mas Ucup niku larene kula ngetonci kameramene Gusman, tepate partner Gusman. Terus niki di samping Pak Haji Kadianto ada bocah belajar tani Mas Dwi Widang saking Tuban. Di samping kiri kula niki Mas Nanang saking Kecamatan Bulu. Kecamatan Bulu kabupatennya daerah Sukoharjo. Beliau niki pernah panen dikunjungi Kepala Dinas Pertanian Pak Bagas niki dadose mangke jadi kulit Mas Nanang mawon. Terus di sampingnya Mas Nanang ada sang owner Tajuk ingkang gadah penangkaran benih Tajuk dan Bauci, Mas Bauci. Di samping Mas Hendi ada temen dari Boyolali, Mas. Nanti situ Mas Fajar, petani milenial juga ini. Tadi ketemu di rumahnya Pak Haji Kadianto. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih, ini saya sudah diundang. Sebenarnya gak undang Pak Kadianto namung bejo, Mas Gusman dolan tenggen kula ngoten. Lah pasien niku lak timbul marani sumur Pak Jen. Dadose kula langsung berangkat. Nggih mboten bejo napa-napa, kula langsung berangkat wong sing bejo kuno. Kula mboten matur-matur napa-napa, pokok langsung nggih Pak Haji, langsung berangkat. Di sini sifatnya tidak ada yang menggurui, nanti kita sharing bareng tentang tanaman bawang merah atau bahasa kerennya budidaya bawang merah. Nek Gusman Bojonegoro iki no acara inti jadi sondok kleru. Tapi nanti kita rembukan bersama. Jadi sharing apa yang pernah saya alami, pengalaman saya nanti akan saya bagi. Dan saya akan belajar dari petani sini. Karena pada dasarnya petani bawang merah itu harus tahu beda agroklimat itu beda cara penanganan. Mriki kecamatan itu Bendosari, mriki Kabupaten Sukoharjo, kalih Kabupaten Bantul, niku lahannya sudah beda. Setiap lahan itu ada kurang unsur ini, kelebihan unsur ini. Jadi tidak bisa digebiah uyah. Sampean ahli di sini belum tentu sanggup tanam di daerah yang lain. Saya sudah terbiasa tanam di Bojonegoro, sudah tahu karakter tanam di Bojonegoro. Belum tentu saya mampu tanam di sini. Makanya semaster bawang merah apapun, kalau dia tidak pernah tahu agroklimat yang kita tempati, maka akan lebih paham petani itu sendiri. Jadi yang tahu kekurangan dan kelebihan tanaman itu petaninya sendiri. Kalau Mas Gusman cuma bisa mencela, ini ada serangan grandong, saya tahu. Indikasi serangan grandong saya tahu. Tapi perkembangan setiap harinya saya tidak tahu. Makanya yang lebih paham dan lebih mengerti itu petaninya itu sendiri. Sering saya bilang, yang penting ini gak ngompres, boten kok nyeprene yang penting. Tapi telitine niku. Nek among gaya-gayanan ngompres, pokok budal ngompres. Sing sakit kepalane diombeni tomat nggih boten pas. Nggih, derekaken Pak Lurah. Nggih, monggo. Ampun dilanjut ya. Saya tidak akan bicara panjang lebar. Ini nanti kita langsung masuk
ke sesi tanya jawab. Nanti kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak sanggup jawab, di samping saya ada guru saya. Jadi posisi saya aman untuk malam ini. Dan saya tekankan, ini benar-benar penekanan sesuai pengalaman saya yang saya dapat dari ujung timur sampai ujung barat sampai saat ini. Rata-rata petani bawang merah itu kegagalan sudah terlihat mulai dari olah lahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah benih. Terlebih saat ini benih harganya lumayan mahal, jadi petani lebih cenderung memilih ke harga yang sedikit agak miring, padahal itu salah. Kalaupun ada yang dapat harga sedikit murah dan tanamannya bagus, itu tanda kutip bejo. Jadi untuk benih benar-benar hati-hati. Tadi saya sempat sidak lahan di Kabupaten Bantul, itu ada 2 petak bersebelahan. Yang satu benihnya sudah siap tanam dan siap tumbuh, masa simpannya sudah di atas 5 bulan. Yang satunya lagi bedengan yang sebelahnya itu benihnya belum siap tanam dan dipaksakan untuk tanam, dan hasilnya sangat mengenaskan menurut saya. Jadi kalau kita tanam bawang merah dengan benih yang asal-asalan, berarti kita sudah taken kontrak kegagalan. Jadi ini benar-benar, ini dasar petani bawang merah. Dasarnya itu harus dipahami dulu. Sehebat apapun jenengan, jadi sepintar apapun, kalau benih sampan itu salah, maka sampan akan kesusahan saat perawatan. Terlebih sedikit saya singgung di sini, mumpung ada Ibu BPM. Terlebih kalau dapat benih bantuan, hati-hati. Kalau namun bijo hati-hati, selebihnya diartikan sendiri. Jadi, iya, ada yang bagus, ada. Saya pernah dapat bagus juga, tapi sebagian banyak ya bagus. Hati-hati, maksud saya hati-hati, karena pengeluaran benih biasa bantuan itu tidak dari satu tempat. Jadi ada yang sudah siap tanam dan ada yang terkadang belum siap tanam sudah diedarkan. Jadi petani harus paham benar-benar karakter benih yang sudah siap tanam. Nanti soal benih bisa ditanyakan ke ahlinya langsung. Mas Hendy ini sudah melalang buana, sudah pengirimannya sudah luar Jawa juga, jadi benar-benar paham benih yang sudah siap tanam dan benih yang hanya siap tanam. Karena setiap benih itu siap tanam, pasaran aja siap tanam. Jadi 1 bulan pun siap tanam. Tukang pasar siap. Tapi belum tentu siap tumbuh. Yang kita cari itu siap tumbuh. Dan nanti biar dijelaskan sama Mas Hendy kalau ada pertanyaan masalah benih. Kalau masalah benih sedikit saya kutip di sini, punya karakter masing-masing. Seperti Brebes, Bauci itu masa simpan minimal 2 bulan sudah bisa ditanam. Kalau tajuk, ini perlu diingat, kalau tanam tajuk minimal 4 bulan. Jadi kurang dari 3 bulan itu nanti perawatannya akan sedikit kesusahan karena masa simpan yang kurang. Nah, petani akan bingung, ini tanaman saya kok susah perawatannya. Itu bisa jadi terkendala dari benih. Mantan Pak Sawana. Jadi Pak Sawana lebih paham. Nanti kalau teman-teman mau beli benih, langsung bawa 1 kilo untuk contoh. Bisa dilihat Pak Sawana, 1 orang 1 kilo. Ya ditinggal, jangan dibawa pulang.
50 orang 50 kilo lumayan. Mungkin itu yang sedikit saya kasih tahu kan sesuai pengalaman pribadi saya. Yang jelas saya nggak akan bicara banyak karena dasarnya itu beda, akroklimat beda. Jadi kalau saya tidak pernah cek lahan di daerah sini, saya nggak akan berani komentar. Saya nggak akan pernah ngasih masukan, Mas Gusman tanaman saya boleh, tolong ini harus diapakan. Saya nggak akan pernah jawab kalau saya tidak tahu visualnya, karena takutnya salah diagnosa. Jadi monggo-monggo dherekaken. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang belum bisa saya jawab biar dijawab sama Pak Haji Kadianto. Jadi acara ini nanti kita langsung lanjut ke acara tanya jawab. Ngoten mawon nggih? Biar enak, biar santai. Jen gak bosen ngrungokno ojane Gusman bendino wis delok YouTube. Jadi mangke nanti langsung dilanjut acara tanya jawab. Sampai dulu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, jadi kurang sopan atau yang lainnya, saya beserta rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing ajeng derek nopo saking Pak Ketua wau ngapunten Pak Sama. Iki kok koyo ngene segoro. Tapi apapun alasannya saya harus jawab. Ini sesuai pengalaman saya. Yang pertama, petani bawang merah wajib punya alat pH, itu satu. Yang kedua, paham tentang karakter tanah. Jadi problem yang dibicarakan Pak Sahono tadi bukan hanya terjadi di sini, sudah di mana-mana, dan saya sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin. Sudah pernah saya coba tanah yang kurang subur itu sedikit saya ambil, terus saya ambil tanah yang dari bawah bambu. Pernah saya lakukan di situ. Alhasil masih salah. Tetap masih kalah subur dengan yang lainnya. Tapi memang ada sedikit perubahan. Yang kedua pernah saya lakukan di posisi bedengan yang subur itu, tanahnya saya bawa ke bedengan yang kurang subur. Itu pun pernah saya lakukan. Dan hasilnya masih tetap nihil. Jadi memang ini problem. Kalau dua bedeng ya tiap tahunnya dua bedeng itu terus. Dua bedeng itu terus masalah. Ini pernah saya bicarakan dengan master-masternya bawang merah. Itu ada guru saya di Probolinggo, Bapak Insinyur Sauri Ahmad, pernah menjabat jadi manajer di E4. Memang beliau gudangnya ilmu, salah satu guru saya, dan saya pernah bicarakan dengan Abah Junedi yang dari Situbondo, beliau juga guru saya. Pernah saya bicarakan dengan Bapak Akad, salah satu bedengkot bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Rata-rata jawabannya memang lahan itu harus diperbarui. Karena menurut beliau-beliau itu ada salah satu kelebihan unsur di situ. Tapi karena saya ini tidak punya alatnya, cuma menduga-duga saja. Tapi yang jelas, yang pertama untuk petani awam seperti kita itu, kita harus cek pH-nya dulu.
harus punya alat pH. Kalau ada satu kumpulan berarti ada satu alat pH yang memang benar-benar efektif, valid. Nanti petani yang lainnya cuma beli yang biasa-biasa. Yang valid ini dijadikan patokan. Biar tidak oyok-oyokan. Kalau petani mau beli sendiri ya minimal itu kurang lebih 350-an harganya, 350. Kalau perkumpulannya harus punya alat itu minimal yang harga 3,7 juta. Ya. Alhamdulillah. Ada juga yang harga di atas 10 juta. Jadi kalau perkumpulan itu memang harus beli yang minimal yang mahal. Jadi untuk patokan petani yang lainnya. Sementara petani nggak usah beli mahal-mahal jenengan. Beli yang ituin, yang merek ituin cukup 350. Nanti kalau jenengan sudah ragu dengan alatnya jenengan, tinggal dibawa ke Pak Sahono diukur. Kalau alatnya jenengan, misal alatnya jenengan itu posisi ditancapkan ada di 7, alat yang valid itu ada di 6, jenengan nggak usah bengkel barangnya sampean pH-nya enggak. Cukup itu yang dijadikan takaran, berarti cukup dikurangi 1. Jadi ada patokannya seperti itu. Jadi untuk solusinya memang menurut saya itu harus dicek pH-nya. Itu pun sudah pernah dilakukan, tapi beda jauh pH-nya. Jadi memang ini masih jadi problem. Kalau mau ngambil tanah yang dari bawah bambu itu lumayan ada peningkatan kesuburan di bedengan itu. Dan mungkin nanti yang dari Ibu BPL punya solusi terbaik, monggo. Yang jelas ini sesuai pengalaman Gusman yang pernah dilakukan di lapangan dan langsung dipraktekkan. Dipindah tanahnya, dipindah, ya subur dipindah. Pikirannya nanti biar tertular suburnya. Dan petani itu gampang untuk mencerna, gampang kalau seperti ini. Dan yang kedua biasanya sih rata-rata pH-nya drop. Rata-rata permasalahan. Tapi ada juga loh. Ini ada juga yang pH-nya tidak drop, ada. Tapi rata-rata yang tanaman bedengan yang kurang subur itu pH-nya drop. Tapi jangan salah mencerna. pH yang terlalu tinggi pun akan membuat tanaman kita juga kurang maksimal karena terlalu subur. Kalau untuk bawang merah nanti tidak akan bisa berumbi. Nah, pH yang basah itu di atas 7. pH netral itu kalau untuk bawang merah sesuai pelajaran saya itu 5,5 itu minimal. Jadi 5,5 itu sudah pernah dipraktekkan, dicek, itu sudah bisa terserap oleh akar bawang merah. Jadi minimal 5,5. Jika kita mau mupuk bawang merah kita, kalau pH-nya tidak bisa melebihi 5,5, cuma 4,5, mending pupuknya dibawa pulang dulu, dinaikkan dulu pH-nya. Nanti setelah pH itu naik, baru kita sebar. Dan ini dari teman-teman Bantul dan teman-teman dari kabupaten yang lainnya, karena untuk menyiasati pupuk yang benar-benar mahal, ini tidak tahu di pemerintah gimana. Pupuk yang terlalu mahal itu rata-rata petani itu pindah ke kocol sekarang, jadi bisa lebih irit. Itu kalau tanamnya cuma 200-300 kilo. Kalau seperti Cak Holen yang saya datangi di Brebes itu sekali tanam, ini rencana mau tanam 100 hektar. Kalau ngocor kan ya susah. Itu permasalahan. Cuman kalau petani biasa punya tanaman cuma 1 kintal, 2 kintal, untuk kocor saya rasa masih efektif. Dan itu bisa mengurangi biaya produksi, jika saya lumayan sedikit mengurangi. Yang biasanya kita sebar habis 1 kintal,
insya Allah 25 kilo aman. Karena saya dapat informasi dari beberapa seperti itu, sebenarnya lahan bawang merah kita itu jika kita pupuk, biasa kita pupuk kita yang terserap itu tidak lebih dari 60%. Berarti masih ada sisa 40%. Nah sisanya itu untuk dimaksimalkan itu seperti apa? Supaya pupuk itu bisa terurai. Jadi rata-rata petani kalau tanamannya kurang subur main pupuk, pokok kurang hijau pupuk, tidak pernah berpikir tentang pupuk yang selalu saya berikan yang belum bisa terurai ini harus saya apakan. Dan ini sudah saatnya, karena kata Pak Haji Gedeon tadi sudah masuk petani milenial, berarti kita harus berpikir lebih ke depan lagi. Berarti tidak harus melulu kita pupuk. Untuk mengurai pupuk yang belum bisa terurai tadi, yang kata Bapak BPR itu bukan kata saya cuma mengutip. Itu masih ada sisa hampir 40% yang belum bisa terserap oleh tanaman kita. Dan dengan gimana cara pupuk yang belum bisa terurai itu bisa diserap